Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala rasulih wa innaka ta'lamu al-hakim la hawla wa la quwwata illa billah. Wa jamil muslimin wa qala al-mu'arbidarin amin. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ta'anu Yahya bin Ma'in, adapun tuduhan Yahya bin Ma'in kepada Imam Syafi'i, wal jawabu anhu ma rawal Baihaqi an Abi Daud As-Sijistani annahu qila li Ahmad bin Hanbal inna Yahya bin Ma'in yunsib Asy-Syafi'i Ibni Idris ila tashayyu'i. Meriwayatkan Al-Baihaqi daripada Abi Daud As-Sijistani, dikatakan orang kepada Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya Yahya bin Ma'in itu menisbahkan Imam itu Syiah. Ujar apa? Ujar Abi Daud itu nah Yahya bin Ma'in Syafi'i itu Syiah. Faqala Ma'in kaifa arabta dzalika, lalu bagaimana engkau mengenal yang demikian itu? Artinya apa alasan mengatakan Imam Syafi'i itu Syiah? Faqala Yahya inni nazartu fi tasnifihi fi kitab ahli al-waghi. Aku membaca pada karangan-karangan beliau pada ketika memerangi orang-orang yang zalim. Fara'aitu qad ihtajja min awwali ila akhirih bi Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Maka aku lihat akan dia sungguh mengambil dalil dari awal karangan kitab beliau sampai akhirnya Swidin membela Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Waqala Ahmad ya ajaban laka, lalu ujar Imam Ahmad, Yahya ajib engkau ini, biman kana yahtaju Asy-Syafi'i fi qitali ahli al-baghi, pada mengambil dalilnya Imam Syafi'i pada ketika Sayyidina Ali itu memerangi orang-orang yang sesat atau orang-orang yang zalim. Fa inna awwala man ibtila min hadhil ummah bi qitali ahli al-baghi, karena awal-awal orang yang dapat bala daripada ini umat dengan memerangi orang-orang yang ahli sesat Allah atau zalim itu Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Yang memerangi orang-orang sesat itu bubuhan Sayyidina Ali ya. Nang lainnya ujar apa? Ujar Imam Ahmad kada nang wani memerangi. Cuma nang wani memerangi orang-orang sesat, orang-orang zalim itu Ali bin Abi Thalib. Kenapa memadahkan ketika Imam Syafi'i membela Sayyidina Ali langsung engkau padahkan Syiah? Karena kan muasal nang orang-orang yang cinta dengan bubuhan habaib itu atau dzurriyyatnya Rasulullah itu orang-orang Syiah. Fa khajala Yahya bin kalami, maka supan sendiri itu Yahya bin itu dari perkataannya. Kan di dalam kitab ini juga tidak semua orang yang mengaji misalnya lawan gurunya Mu'tazilah lalu muridnya itu Mu'tazilah, kan kada seberatan orang ketika inya sekolah di Muhammadiyah inya itu Muhammadiyah, kan kada seberatan orang apabila inya sekolah di sekolah non muslim orang itu non muslim, kan kada.
Kenapa ketika Imam Syafi'i itu sidin membela Alawiyin, membela para ahli bait, dipadahkan Syiah? Ujar Imam Ahmad nih kepada Yahya bin Mu'in. Wa yudhan fa inna bin Mu'in kana syadidal hasad li Syafi'i. Kenapa jadi mencari-cari kesalahan Imam Syafi'i? Karena Yahya bin Ma'in ini orang yang bersangatan iri kepada Imam Syafi'i. Nah itulah ketika orang itu sudah iri maka mata hatinya itu buta. Ketika orang itu sudah iri, mata hatinya itu buta. Maka ketika mata hatinya buta, ia kada terlihati lagi kebaikan orang lain. Ia kada terlihati lagi kealiman orang lain. Karena inya hiri. Siapapun orang yang hiri itu, walaupun yang hiri itu orangnya alim juga, tapi ketika sifat hiri itu ada lawannya, maka mata hatinya itu buta. Kalau mata hatinya itu buta, maka nang dilihatinya kekurangan orang alim lain. Itu siapa aja orangnya apabila mata hatinya buta. Namaulah mata hati buta itu yakni sifat iri. Orang mesti baikan yaitu dicarinya kesalahannya. Jalur mencari kesalahan Imam Syafi'i ke dan yang lain apa? Yani karena sering bersangatan kita lawan ahli bait lalu sering dipadahkan Syiah. Wa kana yalu Muhammad ibn Hanbal ala ta'zim Syafi'i. Bahkan Imam Ahmad pun dicelanya juga. Kenapa Imam Ahmad ini mentakzimkan benar lawan Imam Syafi'i? Karena Imam Ahmad ini murid daripada Imam Syafi'i. Jadi kalau orang iri tadi, apabila kita nih cinta lawan orang orang yang dihirinya, kita pun kena juga. Kita pun kena juga. Cakar sekampungan tuh cinta lawan orang itu, orang hiri itu sekampungan itu pun dihirinya juga. Orang hiri itu termasuk pasukan SMS. Susah melihat orang senang. Ada tahu dirinya alim, tapi kalau sifat hiri itu ada, orang alim yang lain, orang yang alim lebih alim tuh di atasnya tetap dihirinya. Bahkan Imam Ahmad pun dicelanya, wa kan Ahmad bin Hanbal ya'lamu ala dzalika al-hasad. Dan ada Imam Ahmad bin Hanbal mencelakan di atas yang demikian itu sifat hiri tersebut. Orang hiri itu biar kayak apa aja kita menerangkan kebaikan orang yang dihirinya, tetapnya kada menerima. Kalau sudah orang itu hiri, ujar kita ini pahirian. Itu kada kawa. Biar kita berhimmat menerangkan lawannya, tetapnya kada maasi atau kada menurut. Waqat ta'anu fi Yahya bin Ma'in bisabbin kathrati ta'ni fin nas. Dan sungguh mereka itu ta'anu, mereka mencela pada Yahya bin Mu'in ini dengan sebab banyaknya dia ketujuh mencela finnas pada itu manusia, wa qalu fi haqqihi syi'ran. Jadi sampai akhirnya orang pun menyambati jolon Yahya ini padahal orang yang berilmu. Kenapa? Inya ketujuh menggaduhi hal ehwal orang lain. Inya ketujuh mahiri orang lain. Wali ibni Mu'in birijali waqi'atun sayus'alu anha wal maliku syahidu fa in kana sidqan yadda'ihi. Bagi tundasi ramahu bitasyayu'i,
Wa in kana kadziban fal adzabu syadidu, dan adalah bagi Ibni Mu'in ini yakni Yahya tersebut pada firijal, pada orang-orang soleh yang lain, waqi'atun dia ketujuh menjelak. Waqi'ah itu menjelah, dan lagi akan ditanyakan daripadanya, dan malaikat itu menjadi saksi. Dan apabila ia benar, ia dai apa yang ia sangka, maka apabila benar perkataan atas, maka itu namanya ghibah. Kita tuh memandangkan orang macam-macam, jujur itu namanya ghibah. Dan apabila salah, itu namanya kita berdusta. Maka orang yang berdusta itu wal adzabu syadidun, dan adabnya itu bersangatan. Ghibah itu kan menyambati orang dan bujur, menyambati orang itu bujur, kita sambati, itu namanya ghibah. Kalau orang itu kada bujur kita sambati, itu namanya dusta atau buhtan madada. Fal adabu syadidun, dan adab orang berdusta itu syadid, bersangatan pedih. Walamma sami'a Syafi'i anna ba'dan nasi ramahu bitashwi'an syada wa qala. Manakala orang mendengar Imam Syafi'i orang mengatakan sidin itu Syiah, maka sidin membaca syair, ya idza nahnu faddalna aliyan fa innana rawafidhu bitabdili inda dawil jahli. Jikalau kami, apabila kami ini memuliakan, melebihkan Ali dan keturunannya, itu kami dikatakan Rafidhah, yakni Syiah. Maka bitabdili, dengan melebihkan itu Ali, inda dawil jahli, yang mengatakan kami Rafidhah itu, Syiah itu, karena orang itu bodoh. Kami ini memuliakan Ali dikatakan Syiah, dikatakan Rafidhah, itu menurut orang-orang jahil. Wa fadlu Abi Bakrin idza ma dzakartuhu rumitu binasbin inda dzikri lil fadli fala ziltu dha rabdin wa nasbin kilaihima adyanu bihi hatta wasada fil asli. Dan melebihkan Abu Bakar apabila daripada kami, yang idama apabila telah kami sebutkan akan dia, aku dituduh bahwasanya aku melebihkan Abu Bakar. Jadi nang ngaran manusia, nang ngaran orang jahil itu, ujar sidin, kita itu serba salah. Memuji Ali salah, memuji Abu Bakar salah. Kalau memuji Sayyidina Ali dipadahkan orang Syiah, dipadah memuji Sayyidina Abu Bakar dipadahkan orang salah juga. Wa'lam annahu laysa al-hanafiyatu ay yatawassalu bihadhil kalimat ila ta'ni fi Syafi'i. Dan ketahui ilmu bahwa tidak ada orang yang beragama itu, Hanafiyah itu beragama, ayatawassalu bihadhil kalimah, mereka menghubung-hubungkan dengan ini kalimat kepada majalah Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i itu sidin mengagungkan, memuliakan Ali, Sayyidina Ali, jangan kita langsung menuduh sidin itu Syiah. Wa dzalika li anna qad istahara fi ma bainan nasi makana yakunuhu al-Amas wa Thawri wa ghairuhuma min akabiril mujtahidin fi Abi Hanifah. Wa in kana mujaddada ta'ni laziman wal izamu alaihi ashaddu li anna alladhi dzakarahu fi Abi Hanifah ashaddu aqbah. Wa in kana dhalika mimma la yaltafitu ilaihi li anna al-aduwa minhum wala syahadata limuttahimin fal amru fi janibina kadzalika wallahu a'lam. Bahwasanya biasanya apabila musuh pasti ia mencari kesalahan orang yang dimusuhinya, itu biasanya.
Jadi kalau orang musuh kita pastinya mencari kesalahan kita. Orang tuh pada ketujuh lawan kita, pasti yang dicarinya itu kekurangan kita. Lianna al-adwa minhum wala syahadata li muttahimin, dan itu tidak bisa menjadi saksi bagi orang yang menuduh jahat kepada kita. Al-fasl ashir fi masail allati ja'aluha aiban ala syafi fil usul. Ini pasal pada masalah yang mereka menjadikan akan dia akan keaiban atas Imam Syafi'i pada masalah usul. Al-mas'alah utama qad naqalta an Syafi'i anna al-imana qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Masalah pertama, sungguh kita telah mengambil daripada perkataan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i, iman itu perkataan, amal dan i'tiqad. Wa qala al-mutakallimuna al-iman laisa illa tasdiq bil qalbi wahtaju alaihi biwujuhin. Tetapi ahli mutakallim mereka mengatakan iman itu yakni at-tasdiqu al-iman laisa illa at-tasdiq bil qalbi. Mereka mengatakan iman itu yakni membenarkan dengan hati. Kalau Imam Syafi'i itu kan iman itu yakni perkataan. Aku beriman misalnya dengan Allah, lalu amal, ada amal solehnya, lalu etikotnya. Kalau ahli mutakallim mereka mengatakan arti iman itu cukup kita percaya di hati kita. Percaya di hati kita tidak ada Tuhan kecuali Allah misalnya. Apabila orang itu sudah percaya di hatinya seperti itu, orang itu sudah termasuk beriman. Wahtajju alaihi biwujud, lalu mereka mengambil dalil dengan beberapa jalan. Innal imana fi asli lughah ibaratun an tasdiq, karena iman itu secara bahasa satu ibarat daripada at-tasdiq, yakni membenarkan. Arti iman itu yakni membenarkan. Qala Allah Ta'ala wa ma anta bi mu'minin lana, tidaklah engkau beriman bagi kami. Ai bi musaddiqin lana, dengan membenarkan bagi kami. Arti mukmin itu yakni bi musaddiqin lana. Wa idza kana fi ahli lughati kadzalika wajaba yuqala innahu baqiya fi syar'i kadzalika liqauli ta'ala inna arsalnaka min rasulin illa bilisani qaumihi wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi wa liqaulihi ta'ala inna ja'alnahu qauman arabiyyan. Innahu ta'ala aynama dzakara al-iman atafa alaihi li'amal shalihan. Yang kedua, Allah Ta'ala apabila menyebut iman, maka Allah itu menyertakan atasnya yakni dengan amal saleh. Liqaulihi ta'ala innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa atafa syai'a wa atbu syai'a ala nafsihi ghairu jaizin. Mengatapkan sesuatu itu atasnya, atas dirinya itu hukumnya tidak harus. Innahu ta'ala qala alladzina amanu wa lam yai'asu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur iman mereka itu dengan kezaliman. Walau kana tarkadz dzulmi dakhilan fi musammal iman, jikalau adalah meninggalkan kezaliman itu masuk pada namanya iman, lakana hadza taqidu abasan, maka niscaya ini ya. Kalau orang tujuh sini mengatakan syarat iman itu apabila orang itu kada zalim. Jadi kalau masih orang itu zalim, berarti ia kada beriman. Kalau iman itu dihubungkan dengan meninggalkan kezaliman ujar sidin, maka takyidnya itu abasan sia-sia. Karena kezaliman itu tidak merusak keimanan kita. Kita zalim di lawan orang, kalau pang merusak iman kan kada. Seolah-olahnya tadi apabila kita zalim, iman kita itu hilang.
Kalau dengan ayat apa? Ayat tadi. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Inna ta'ala adhafal iman ilal qalbi. Kemudian di Allah Ta'ala itu menyandarkan iman itu ke hati. Wa qala ta'ala ulaika kataba fi qulubihim al-imana. Allah menulis pada hati mereka itu akan iman. Wa qala ta'ala illa man ukriha qalbuhu illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju minan nar man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal iman. Iman itu disandarkan ke dalam hati, karena ada hadis Nabi yang lain, keluar orang daripada api neraka apabila di hatinya ada seberat biji sasawi daripada iman. Keluar dari neraka itu ada seberat biji sasawi itu daripada iman. Kita ini kan nyata sudah lawan Allah beriman, lawan Rasulullah beriman, lawan malaikat beriman, lawan hari kiamat beriman, lawan qadar dan qadar itu beriman. Babayanya aja iman, babaya kapuhunannya itu iman kita. Jikalau kita masuk neraka, itu Allah keluarkan daripada api neraka. Jadi yang paling larang itu iman. Karena itulah iman kita itu yang kita jaga. Iman itu apa? Yani i'tiqad kita. Itu yang paling kita jaga. Jangan sampai iman kita itu lepas, i'tiqad kita itu salah. Wa kullu dzalika yadullu ala annal imana qa'imun bil qalbi. Dari beberapa ayat dan itu hadis menunjukkan bahwasanya iman itu letaknya di hati, bukan di ucapan. Wa'lam anna qala Syafi'i la yumkin ya'luhu minal ma'atibi. Ketahui olehmu adalah perkataan Syafi'i, tidak mungkin kita menjadikan daripada ma'atib, daripada itu celaan. Fa inna alladhi dhahaba ilaihi madhhabun qawiyyun fil istidlal wal ihtijaj illa anna alladhi ikhtarahu ulama usul min asabi wa hadzal qaulu tsani. Tapi ulama usuluddin atau ulama takalimin mereka mengambil iman itu yakni at-tasdiqu bil qalbi. Mereka mengambil iman itu yakni membenarkan di hati. Artinya mereka mengambil dengan pendapat yang kedua. Ada yang mengatakan iman itu dengan perkataan, perbuatan dan i'tiqad. Tapi yang namanya iman itu at-tasdiqu bil qalbi. Percaya di hati. Kalau masalah kayak sembahyang, masalah itu kan naranya Islam. Kalau orang itu bisa hilang imannya karena kada sembahyang, iman hilang kada. Iman itu tetap ada di hati orang tadi. Walam anal qawma qad yakiruna al-aiba min wajhin akhar. Terkadang satu kaum mereka mengikrarkan akan keaiban daripada yang lain, fayaquluna qad takarrara fi badahil uqul anna musamma syai'i idza kan, namanya sesuatu itu apabila terkumpulnya itu sesuatu. Anna musamma syai', bahwasanya yang dinamai sesuatu itu idza kana madmu asya, apabila terkumpul itu sesuatu. Idza kana madmu syai' fa inda fawati hadidzalikal asya, apabila luput salah satu yang demikian itu,
la Buddha wa ayyufaibatul musamma, maka lu ayyabutal musamma, luputlah apa yang dinamai tersebut. Misal ya Rasulullah, walau kanal amalu juz'an min musammal iman, jikalau amal itu termasuk daripada iman, lakana inda bawatil amal, dan niscaya ketika orang itu luput amalnya, wajaba alla yabqal iman, maka wajiblah iman orang itu kededak. Kalau misalnya iman itu disyaratkan harus ada amal, artinya ketika iman itu disyaratkan harus ada amal, kalau orang itu kada beramal berarti imannya kededak. Kalau iman itu disandarkan kepada amal, artinya syarat beriman itu harus beramal misalnya. Ketika orang itu kada beramal berarti imannya kededak. Kalau tadi, kalau iman itu ujar sidin disandarkan lawan amal, kan misalnya ayyuhalladzina amanu wa amilu sholihat, misalnya hai orang beriman dan beramal soleh. Artinya ketika orang tadi beriman dan harusnya ada amal soleh, berarti ketika dia tidak beramal soleh kan praktis imannya kededak. Itu kalau pendapat nang itu ujar sidin. Cuma kan tadi kaul kedua, iman itu astasdiqu bil qalbi, ini percaya di hati. Pokok apabila orang itu sudah percaya di hati, itu orang itu beriman. Walaupun tadi inya kada beramal soleh, misalnya kada naik haji, kada puasa, kada berzakat, kada bayar zakat misalnya. Dulu ada biar jadi sahabat orang Baduy, jadi betakun lawan Rasulullah, ya Rasulullah, di hari kiamat kena siapa nama hisap kita nih, nah misalnya dihisap siapa nama tukang menghisap amal soleh kita nih, amal kita nih siapa? Ya Rasulullah, nama hisapnya kena Allah Ta'ala. Tertawa orang Baduy tadi. Ya Rasulullah, kenapa ikam tertawa? Kada apa-apa ya Rasulullah, aja kalau mun Allah menghisap tanyaman dulu urusannya. Karena Allah itu kurang lebih jasidin. Karena gawean Allah Ta'ala itu ketika kita punya salah 10, ada satu kebaikan, nah satu itu jangan dilatih sidin. 10 kesalahan itu sidin kada malihati wa ya'fu'an kasir. Allah memaafkan banyak. Jadi kalau Allah Ta'ala itu nah, kita ini salah 10, satu nang bujur, nang satu itu jangan dilihat sidin nang bujur tadi. Balainan lawan manusia. 10 kebaikan kita, ada satu kesalahan kita, satu itu nang dipiralkannya. Pada sebuting itu yang salah. Ulun ben semalam menurut kisah. Jadi lakinya tuh baik benarnya. Soalnya tak salah, nang lakinya itu pernah memukul sekali. Iya tuh dilaporkannya ke pengadilan agama minta cerainya. Padahal lakinya memukul sekali. Padahal banyak benar nang lakinya tuh ini hendak apa aja nang hendak dituarkan nang laki. Sekali lakinya memukul, iya nang sekali nih itu nang dilaporkannya. Kalau ada tuh orang-orang jenis nang kayak itu pasukan terlalu. Karena orang baik sih banyak kan benar. Mun Allah Ta'ala ujar apa orang Arab tadi menghisap tanyaman aku dah kada jadi masalah, kada nang kaya mun manusia pian menilai selamat tuh bang kita salah kita 10 nang bujur kita 10 satu salah nang satu itu jadi dihimatinya. Jadi kita tahu jadi manusia itu jangan tapi kita banyak berkawanan manusia.
Jangan tapi banyak kawan-kawannya, cari kawan itu nang bermanfaat. Sawal jul kaidah bakawal nang bapak idah. Panjangan kada bapak idah kalau usah bakawal. Membakawal, panjangan menyakiti hati. Kalau itu amal sebahagian daripada iman, maka wajar pas apabila orang itu kada beramal berarti hilang itu imannya. Summa yaqulu al-iman bakin ba'da fawatil amal, padahal iman itu tetap ada walaupun amalnya luput. Artinya walaupun dinya kada beramal, iman itu tetap ada, bukan hilang. Yusin kalau bang disyaratkan syarat orang beriman itu harus beramal soleh, kada. Amal soleh itu tidak menjadi syarat bagi itu iman. Kan bukan iman itu kan ada kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada hari kiamat, kepada hari dibangkitkan, lawan percaya kepada qadar, kan itu aja. Kada ada sambungannya. Dan beramal soleh misalnya kadang-kadang ada rukun iman itu. Jadi iman itu tetap ada. Fakana hadza munaqqisatan. Bala al-Mu'tazilah lama qala al-amal juz'un min. Mereka mengatakan amal itu satu bagian daripada namanya itu iman. Qalu idza fatal amal lam yabqa ismul iman. Ujar Mu'tazilah apabila amal orang itu luput maka orang itu kada beriman. Fakana hadzal qaulu muntaziman ba'idan anitanaqudi. Dan ini perkataan jauh daripada tanaqud, berbetulan atau berlawanan. Artinya kalau mengatakan orang Mu'tazilah kalau orang itu amal orang lepas lalu iman orang itu lepas, ujar di sini jauh daripada pendapat yang benar. Wali Syafi'i ayujib apa yaqul al-aslu bil iman wa al-iqrar wa i'tiqad. Dan bagi Imam Syafi'i dan mengata ia asal pada iman itu al-iqrar, pengakuan. Ujar Imam Syafi'i yang nama iman itu pengakuan, wal i'tiqad dan i'tiqad. Wa amal a'mal fa innaha min samaratil iman wa tawabi'ihi. Jadi ujar Imam Syafi'i iman itu ikrar, pengakuan dan i'tiqad. Adapun itu amal itu buah daripada iman. Jadi iman itu ada buahnya. Dianggap iman itu sebuah pohon, lalu buah daripada itu iman yakni amal soleh. Nah ini buah iman kita, yang kita menuntut ilmu ini buah daripada iman. Jadi buah daripada iman itu seperti nuntut ilmu. Buah daripada iman itu seperti baca salawat. Buah daripada iman itu seperti baca istighfar. Buah daripada iman itu baca Quran. Jadi iman itu berbuah apabila ada amal soleh. Mun pohon gak ada berbuah juga, tak anu justru bisa tukang sensok kena nambang. Masanya gak ada buahnya. Jangan wah ini nang berbuah jadi tambang tukang sinsok, yang pendurian demi tambangnya juga. Ada di wadah ulun di kebun seberang tuh. Entah kuni pom injai juga nalan tambang juga na benih tambang. Guru jaga ada berbuah aja binjainya. Padahal awas pada itu sampai kayak drum sudah kadangnya tambangan dulah papannya. Pohon gara-gara kada pada pohon buah kada berbuah nih ngalih mana pohon buah kada berbuah. Pohon buah kada berbuah tabang orang apalagi pohon kada berbuah.
Jadi ujar Imam Syafi'i, amal soleh itu buah daripada iman dan pengikut daripada iman. Jadi amal soleh, jadi iman kita tuh berbuah apabila terjadi amal soleh di diri kita. Lalu kalau amal soleh itu kadada, berarti iman kita kada menghasilkan buah. Jadi iman kita itu berbuah apabila terjadi amal soleh. Iya orang kan, kenapa mau menuduh itikad Imam Syafi'i salah? Karena orang itu kadang mendengar seutuhnya bandiran Imam Syafi'i sedikit-sedikit. Kalau bahasa ini potongan-potongan aja itu nanti didengar, kadang mendengar bandiran mulai awal. Ini nengalih. Wa tawabi'u syai'i qad yutlaqu ala ismul asli ala sabilil majaz. Dan pengikut sesuatu terkadang dipakaikan atasnya nama itu nang asal atas jalan majaz, pinjaman. Orang tuh cuman mau umpati, cuman karena naran ia mau umpati orang harat, lalu inya harat juga. Si amal soleh tadi mau umpati iman, lalu disebutlah amal soleh itu jadi iman. Ia mau umpati iman, lalu disebut orang iman. Terkadang wa in kana bersama bawati tilka tawabi', dan jikalau adalah tinggal itu nama serta luputnya demikian itu pengikut, kama anna aghsana syajarah qad yuqalu innaha minasyajarah, seperti ujar sidin dahan pohon. Terkadang dikatakan orang innaha minasyajarah, inya itu termasuk daripada itu pohon. Kan orang nyambat dahan pohon, termasuk pohon juga narannya. Padahalnya cuma dahan, cuman orang nyambat dahan pohon. Kadang orang nyambat dahan aja, dahan pohon. Termasuk ini disambat orang pohon juga, walaupun dahan. Ma'a anna isma syajarah bakin ba'da fana'il a'dha'i, dan dia tetap nama pohon itu ada padanya walaupun setelah hilang itu anggotanya tersebut. Misalnya kalau dahannya itu ditataki orang berataan, tetap orang menyambat itu pohon. Misalnya pohon mangga ditataki orang dahannya, tetap pohonnya ada orang nyambat pohon mangga walaupun dahannya habis. Dahannya tadi apa? Yani amal soleh. Amal solehnya ada lalu tataki orang dahannya beratan, tinggal pohonnya aja. Dua daulun tuh ada pian nangka. Jadi ditataki pohonnya beratan nangkanya. Tinggal model anunya aja lagi, pohonnya aja. Anu habis dahan-dahannya, tapi nyambat tetap pohon nangka. Padahal dahannya kada ada lagi. Kenapa? Dimakan ke kambing. Tapi tetap pohon nangka ditabangi, karenanya masih akarnya ada, pohonnya ada, belacok pulang dia. Jadi walaupun habis, dahannya habis juga ujar sedikit, tetap orang menyambat pohon juga. Artinya iman tadi, pembuktian iman amal solehnya kada ada, tetap imannya ada. Hadis Nabi tadi, kada masuk neraka seseorang yang apabila di hatinya ada iman walaupun seberat biji sasawi. Dulu ada sahabat, ya Rasulullah, ya sahabat tadi, kayak apa Rasulullah, orang ini masuk surga lah Rasulullah, imannya ada seberat biji Rasulullah masuk surga. Kalau inya mencuntan bang Rasulullah, mencuri, mencuntan, berzina,
Iya ujar Rasulullah masuk surga. Mun ada imanna seberat biji sesawi. Anu bertahun lagi bujur kada Rasulullah. Bujur ujar Rasulullah. Apabila imannya ada di hati, ia masuk surga. Walaupun ia berzina, walaupun ia mencuntan, walaupun ia mencuri. Jadi ujar sahabat, bolehlah hadis ini ulun sampaikan lawan orang lain. Jadi Rasulullah itu Mahabharata Gembira itu lawan apa? Lawan kita nih berataan, lawan sahabat sampai lawan kita. Cuma yang paling penting iman itu yang kita jaga, i'tiqad itu yang kita jaga. Sekarang kan i'tiqad kita banyak rusak. Sekarang adalah makin dapat musibah, kita i'tiqad kita itu makin rusak, makin lemah. Jadi zaman sekarang cuman satu katanya ada no comment. Itu jauh ini jangan tapi banyak pandir. Cuman banyak menonton aja lagi, menonton sudah berdiam. Apa yang terjadi di dunia sekarang itu? Wah ini dengan adanya pandemi ini cuma kita banyak berdiam aja lagi. Banyak berdiam, banyak paraki Allah Ta'ala, paraki Rasulullah, banyak baca wiritan, itu aja lagi. Jangan jauh kita dari apa? Jangan jauh kita dari agama, jangan jauh dari wiritan. Wirid, baca Ratibul Haddad, baca Ratibul Atas, jangan ditinggal itu. Kita hendak kalau pandemi ini hilang dari apa? Indonesia ini, terutama Indonesia atau kampung kita ini banyak dibaca ratib. Terutama Ratibul Haddad, Ratibul Atas. Jangan awal tiap hari. Kalau sekedar kita apa pakai apa zahir, obat itu kan ada dua, obat ada luar, ada obat dalam. Jadi kalau sekadar obat luar, pakai masker, cuci tangan, lockdown, jaga jarak, di rumah saja, itu zahirnya. Batinnya harus kita ada juga. Nang minta lawan Allah supaya apa namanya badai yang ada ini cepat berlalu. Itu kita harus ada batinnya. Zahirnya sudah kita pakai, pakai masker, cuci tangan itu sudah. Lalu pulang nang minta lawan Allah nih supaya pandemi ini cepat berlalu. Tapi nama ulah rame ini pian anu Bang, TV lawan medsos itu nama ulah rame. Wa'lam anna ala hadha takdiri yakunu ismal iman hakikatan fil iqrar wal i'tiqad. Hakikat daripada iman itu yakni mengakui dan mengiktikadkan, wa yakunu itlaq ismil iman ala al-amal laysa ila ala sabil majaz. Adapun pemakaian nama iman atas amal itu cuma
kiasan kata-kata pinjaman wabihi tarkudzalikal madhab wallahu alam, dan padanya meninggalkan bagi yang demikian ini madhab wallahu alam. Jadi kata-kata Imam Syafi'i bahwasanya iman itu yakni perkataan dan amal. Amal itu cuma kata-kata majaz, kata-kata pinjaman. Itu ujar sinatnya. Apa yang dipandirakan Imam Syafi'i itu lalu ditafsirkan dengan panjang. Kada maksud sidin syarat apa, syarat iman itu harus amal soleh, kada ke itu kisahnya. Cuman kata-kata amal itu cuma kata-kata majaz, kata-kata pinjaman, itu maksudnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman ya Maulana ya Mujib ya Hadirana tawassalna ilaika bil habib wa hajatina wal muslimina qarwa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.